kepuasan saya terhadap kebijakan yang Bapak buat. Karena apa? Bapak Ibu mungkin tahu, saya persoalan tidak jadi parkir, Pak. Sebelum ini masalah sampah, mungkin juga udah wajah saya dia tayang. Orang bilang lagi, Bu Ida, kepala dinasnya itu Pak perwira tinggi, dekat dengan menteri ini, dekat dengan Kapolri ini, dekat dengan itu. Bapak Ibu mungkin tahu lah ya, mantan kadis DLHK kita yang lama, Pak Agus Pramono. Dia di backup ini, backup ini. Ya, Bapak Ibu mungkin tidak tahu. Tapi saya tak gentar, Pak. Saya berjuang dalam arti kata apa yang saya ketahui dan itu melanggar, saya suarakan. Karena saya dibayar oleh masyarakat untuk bicara di gedung DPRD. Alhamdulillah kan hari ini berangkat juga kapal dia kan. Dinonaktifkan dari kadis DLHK. Nah tentu ini semua bukan karena Bu Ida, tapi karena dukungan dari rekan-rekan media, karena dukungan dari masyarakat, sehingga Kepala Dinas DLHK itu sudah dinonaktifkan dari Kepala Dinas DLHK. Untuk Dinas Perhubungan sendiri, tidak tertutup kemungkinan kita juga minta wali kota untuk nonaktifkan Yuliarso dari Kadis Perhubungan. Kenapa demikian? Karena kebijakan yang dia buat ini juga menimbulkan gejolak sosial dan merugikan masyarakat bawahan kita. Ini mohon maaf Pak. Karena apa? Saya beberapa hari lalu jumpa dengan ibu-ibu Pak. Karena saya lihat juru parkir di lapangan ini banyak ibu-ibu. Tidak hanya bapak-bapak Pak. Hati saya di dalam nangisnya Pak. Kenapa ibu-ibu mau jadi juru parkir Pak? Yang notabene kerja ini kan kerja laki-laki Pak. Tapi mereka karena kehidupan, tuntutan hidup, membesarkan anak-anak, ada yang janda punya anak 4 Pak. Mereka jadi juru parkir. Hari ini hilang Pak pendapatannya. Makanya saya sampaikan, perparkiran ini adalah salah satu sumber pendapatan dari masyarakat kita yang di bawah. Jadi jangan dibunuh gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ini Pak, hari ini tadi malam, karena kan sudah beredar nih isu untuk pertemuan hari ini. Kalau saya tak tadi malam nih, mungkin tak muat di kedai kopi. Karena banyak yang telepon kan, banyak yang WA ingin berpartisipasi dalam perjuangan ini. Tapi kita kan, karena kita sudah dapat informasi, ada indikasi memang mau menggagalkan pertemuan ini ketika ini ramai, tidak ada izin, kita dicekal, melanggar protokol kesehatan. Nanti kita pidana, sangka Pak. Itu ada indikasi seperti itu tadi malam. Bagaimana memang pertemuan ini berujung ke ranah hukum. Nah, tapi saya cut yang tidak ada liputan medianya, yang masyarakat biasa, saya hanya beri ruang memang ke awak media dan koordinator parkir dan juru parkir. Kalau memang ditangkap juga, ya silakan saja gitu kan. Bagi kita juga ini pertemuan kan penyampaian aspirasi, bukan kerumunan untuk kepentingan pribadi, tapi dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat gitu. Nah, jadi pertemuan hari ini saya tak tidur dari malam Pak. 11 malam saya ditelepon dari malam, disampaikan, Bu Ida sudahlah, lihat sudah tidak main lagi. Main saya urus parkir ini, itu bahasanya ke saya kan. Saya tidak ada urusan dengan lehat. Urusan saya adalah dengan masyarakat saya yang disalimi haknya hari ini. Dan urusan saya, kenapa orang kaya diperkaya lagi? Kenapa orang kaya Pak diperkaya lagi? Karena apa? Itu tender baru naik, tender perparkiran gedung kantor wali kota di Senayan Raya, basement B2 B3. Total nilainya Bapak Ibu tahu nggak? 8,1 miliar. Kenapa dimakan juga gaji yang makanan yang burung pipitnya Pak? Dan masih katakan makanan kecil-kecil nih. Makalah yang makanan gajah gitu. Kan dikasih makanan gajah, kenapa juga ini diambil lagi gitu. Nah tapi tentu ini semua tidak terlepas dari kong-kali-kong antara OPD terkait dengan yang bersangkutan. Kenapa demikian saya katakan? Karena pengkondisian PT Datama menjadi pemenang itu saya punya bukti. Saya punya bukti otentik. Jadi tidak hanya kita berbicara Pak. Mungkin Bapak Ibu tahu juga tadi malam naik berita dari rekan saya satu komisi yang mendukung penuh kebijakan Disub. Silakan saja. Kita bukan tidak mendukung kebijakan Disub, tapi jangan ada yang dianiaya dari kebijakan ini gitu. Kan itu konsepnya hari ini. Nah, kemudian saya juga ada pesan suami saya. Karena suami saya ini kan juga pegawai Disub Pak. Bapak bayangkan, suami saya pegawai Disub, saya lawan kebijakan ini, kira-kira Bapak tahu nggak
Kalau saya kepentingan pribadi, tidak mungkin ini saya mati-matian seperti ini Pak. Karena apa, suami saya di sana. Tapi yang namanya kami sudah bersepakat ketika saya masuk DPR, kita profesional, saya jalankan tugas saya sebagai wakil rakyat, dia jalankan tugas dia sebagai ASN. Nah, makanya hari ini parkir berapa banyak SPT? Karena mereka laporkan 80 orang. Ternyata kan ada ratusan SPT dan bahkan berdempet-dempet Pak. Nah, saya sudah sampaikan kemarin, tidak akan ada yang lolos dari jeratan hukum walaupun di backup oleh siapapun. Kami DPRD nanti akan minta audit probity audit namanya Pak, audit khusus terkait penyelenggaraan pemanggilan selama ini. Sehingga nanti akan ketahuan berapa SPT yang dikeluarkan, berapa uang yang disetorkan. Karena kita juga dapat informasi, coba Bapak bayangkan seperti yang Bapak bilang tadi, apa yang ditawarkan PT Datama kok Pak Wali Kota mau. Mereka menawarkan akan mampu memberikan PAD selama 1 tahun itu 36 miliar. Selama 5 tahun 186 miliar. Kira-kira konyol nggak? 186 miliar Pak. Kan konyol tuh Pak. Kenapa saya katakan demikian? Karena realisasi pendapatan retribusi parkir setiap tahun itu menjadi barometer. Tahun 2018 itu 8,1 miliar. Tahun 2019 itu 9,2 miliar. Tahun 2020 itu hanya 3,7 miliar. Ini jauh signifikan nih. Saya juga akan lakukan investigasi. Kenapa kok hanya 3,7 miliar? Berarti ada setoran yang disetor oleh koordinator yang tidak masuk ke kas daerah oleh oknum tertentu di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Makanya kemarin saya bilang sama Pak Kadis jangan main-main. Ketika Pak Kadis sampaikan ada potensi PAD 36 miliar, itu justru melihat Pak Kadis sendiri. Berarti ada apa selama ini dengan retribusi parkir kita? Kok bisa pas menunjuk PT Datama bisa Pak Kadis jamin 36 miliar? Yang tahun lalu bagaimana? Berarti kan ada masalah nih Pak. Ada masalah antara target yang disampaikan Kadis untuk PT Datama 36 miliar dengan setoran selama ini. Makanya nanti saya butuh bantuan dari bapak-bapak semua, koordinator lapangan, bantu saya Pak. Agar saya bisa berjalan berdua sampai selesai. Bagaimana cara membantunya? Berikan saya bukti-bukti setoran Bapak selama ini yang sudah disetor ke kas UPTD di sub perparkiran. Karena saya sudah dapat juga bukti-bukti tempat lain, kwitansi ada Pak, tapi tak masuk kas daerah, diambil oleh oknum. Jadi memang luar biasa nih persoalan perparkiran ini, memperkaya beberapa orang, tapi menganiaya masyarakat banyak. Nah, ini dia perparkiran nih Pak. Jadi memang dasar korupsinya itu luar biasa di sini. Sampai pada saya bilang Pak Kadis, kok bisa Bapak targetkan 36 miliar sementara realisasi pendapatan Bapak hanya 3,7 miliar? Mana posisinya? Ya alasan COVID. COVID itu Pak, orang jangan juga kan. Kemudian ada sektor-sektor yang tidak dipungut, contoh pasar. Saya ada dapat kwitansi. Ada beberapa pasar mereka disetor tapi tak masuk ke kas daerah, hanya sampai ke tangan oknum saya. Termasuk hal-hal seperti tadi juga banyak tidak disetorkan. Nah kemudian nanti bantu Pak, saya dengan kawan-kawan yang lain kita bersatu Pak, bersatu bantu saya dengan informasi dan data yang bapak-bapak miliki. Karena di DPRD ini Pak, sebagian besar nih mohon maaf nih, kalau kawan saya main memang zona aman. Makanya setiap hari wajah saya aja bergentayangan di seluruh media tuh. Nah, padahal
untuk memuluskan keinginan mafia di belakang perparkiran. Karena apa? Hari ini terbukti PT Tama itu yang kita sebut-sebut siapa oknumnya tadi, itu saya punya bukti.